sebetulnya sudah tidak sekali ini sebetulnya menghadapi, mendengar, menyaksikan, mengikuti perkembangan tentang bagaimana KPK hadir ke sini menyelidiki, memeriksa para pejabat. Sudah berulang-ulang ini, bahkan 2 kali kalau dalam kepemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lamna Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, hari ini sengaja saya akan usik setelah beberapa hari ini, 1 minggu terakhir Bangkalan gaduh dengan giat KPK melakukan penggeledahan dari kantor ke kantor, dari rumah ke rumah. Hari Sabtu tidak ada informasi ada giat KPK di Kabupaten Bangkalan. Pertanyaannya, apakah ini sudah selesai atau KPK sudah pulang atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi ada informasi selentingan bahwa mungkin ini hanya hari libur saja gitu ya, jeda sebentar, ada kelanjutannya. Apakah melakukan penggeledahan lanjutan di Kabupaten Bangkalan untuk menggeledah tempat ke tempat, atau sudah memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait yang dianggap penting untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kita tunggu saja giat selanjutnya. Pemirsa Usik, tapi yang pasti hanya status kemarin yang sempat ditulis, diberitakan di media nasional, dari media-media besar, media-media mainstream, dari Kompas, Detik, CNN, Tribun, dan yang lain-lain sama-sama menulis bahwa status Bupati Bangkalan sudah terkonfirmasi sebagai TSK. Untuk yang lain-lain, ini masih belum selesai ini. Karena kalau melihat dari gelagat yang dilakukan oleh KPK dari sejak Senin kemarin gitu ya, bahkan kemarin juga menjadi bagian tak terpisah dari berita yang datang dari pusat, dari Pak Waka KPK, Pak Alexander Marwata, bahwa tidak hanya urusan asesmen, tidak hanya urusan jual beli jabatan, tapi ini sudah masuk ke dalam ranah PJB atau barjas, itu pengadaan barang dan jasa. Kalau sudah masuk dalam konteks ini pasti akan melibatkan banyak pihak, gitu. Melibatkan banyak pihak. Ada pihak ketiga, ada pihak pengelola anggaran, ada PPK gitu ya, pejabat pengelola keuangan dan yang lain-lain. Dan mungkin yang menjadi pokok fokus yang sedang dicari hari ini mungkin masih belum sempurna ya, sehingga KPK meskipun hari ini mungkin sedang libur, tapi yang pasti tidak akan selesai begitu saja, dan tidak mungkin selesai begitu saja. Pemirsa Usik, selentingan informasi yang sempat saya dapatkan, yang sempat saya dengarkan, yang sempat saya peroleh dari berbagai sumber, tidak hanya eksekutif gitu ya, yang menjadi titik fokus penggeledahan dan juga penyelidikan oleh KPK, tapi juga legislatif. Bahkan memang sempat digeledah kantor legislatif kemarin. Entah apa di legislatif ini yang diusut atau yang diselidiki oleh KPK, walau alam. Karena sebetulnya kalau bicara tentang masalah pelaksanaan kegiatan, program kegiatan yang ada dalam kitab APBD, itu sebetulnya adalah eksekutif. Legislatif hanya bicara tentang masalah kebijakan, bicara tentang masalah budgeting dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam setiap tahun gitu ya. Tapi kalau bicara masalah eksekusi kegiatan dan kebijakan pemerintahan daerah, itu sebetulnya adalah ranahnya eksekutif. Tapi kenapa kok nyasar ke legislatif? Walau alam, kita belum tahu. Kita tunggu saja nanti penjelasan lebih lanjut dari KPK. Pemirsa Usik, masyarakat Bangkalan sebetulnya sudah tidak sekali ini sebetulnya menghadapi, mendengar, menyaksikan, mengikuti perkembangan tentang bagaimana KPK hadir ke sini menyelidiki, memeriksa para pejabat.
Sudah berulang-ulang ini, bahkan 2 kali kalau dalam kepemerintahan di Kabupaten Bangkalan, waktu zamannya Kiai Fuad Amin Imron dan sekarang ini yang menyentuh nama bupati gitu ya. Mestinya kita sebagai masyarakat Bangkalan harus prihatin ya, sangat prihatin sekali kenapa ini terjadi. Kenapa kejadian sebelumnya tidak dijadikan sebuah pelajaran dan kita belajar bahwa persoalan-persoalan yang sidik hari ini itu tidak lebih sama dengan apa yang dilakukan periode sebelumnya. Tapi memang kita itu diakui atau tidak, disadari atau tidak, ketika persoalan dan penyalahgunaan kewenangan itu tidak ada yang persoalkan dan tidak dipersoalkan, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan persoalan. Tapi ketika persoalan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan negara itu sudah menjadi ranah APH, aparat penegak hukum, maka disadari bahwa itu adalah sebuah persoalan. Titik ini sebetulnya yang penting untuk saya fokuskan, bahwa sebetulnya walaupun bagaimana pejabat publik itu sebetulnya adalah pelayan publik. Bukan pejabat itu bukan sarana untuk mencari sebuah keuntungan sebetulnya secara konseptual, tapi kenyataannya hari ini sudah masyhur di kalangan masyarakat ketika menjadi pejabat itu memang tidak gratis, ketika ingin menjadi orang terhormat itu memang tidak begitu saja. Ada modal yang dikeluarkan sehingga dimaklumi, dipahami, bahkan juga diperjuangkan untuk menjadi salah satu pejabat itu dengan modal-modal yang tidak sedikit, sehingga dalam pelaksanaan ketika sudah dilantik dan menjadi sebuah pejabat menjadi dimaklumi, menjadi dipahami, menjadi kebiasaan, bahkan dianggap menjadi sebuah kebenaran, penyalahgunaan wewenang dan juga menjadi keuntungan di setiap kebijakan yang ditetapkan dan di setiap kewenangan-kewenangan yang berpotensial untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang terjadi hari ini, dan itu yang sering kita dengarkan setiap hari. Pada hakikatnya itu sebetulnya adalah sebuah persoalan dan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Tapi ketika kebiasaan sudah mendarah daging, memasuki sum-sum kebiasaan dan kebudayaan yang kita lihat, yang kita saksikan setiap hari, maka ketidakbenaran dan kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran pada akhirnya, dan kebiasaan, bahkan itu kebutuhan yang diperjuangkan oleh sebagian pihak. Kedua kalinya Kabupaten Bangkalan mendapatkan, bisa dianggap ini musibah betulnya atau ujian. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali dan tidak lagi gitu ya. Kita sama-sama belajar, para pejabat kita juga sama belajar bahwa penyalahgunaan kewenangan dan mencari untung dalam setiap kegiatan dan kebijakan untuk rakyat itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan baik secara hukum negara maupun hukum Tuhan. Demikian usik yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Bangkalan lebih baik lagi dan terbaik ini untuk Kabupaten Bangkalan dan masyarakat Bangkalan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.